Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Oke. Hari ini yang hadir siapa aja? Kok mukanya tulus, mukanya anu banget ya, takut banget gitu loh. Semangat biasa gitu. Sudah siap belajar hari ini? Oke, yang hadir siapa? Safira. Apa Safira? Oh, iya Dismen ya. Nah, dia Dismen, dia jadi saksi. Oke. Sebelum mulai belajar, ya. Sudah berapa menit? Sudah ya? Nanti kita langsung aja ya. Oke, karena sudah berapa, kita langsung saja mulai. Ya. Tahu apa yang mau kita pelajari hari ini? Analisis. Iya. Oke, pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang analisis data bivariat ya. Dan kemarin dan pertemuan sebelumnya saya sudah bilang kan apa yang bakal kita lakukan selanjutnya. Iya, kalau kemarin kalian belajar analisis data bivariat, apa aja yang digunakan untuk menganalisis? Pertama, ya, untuk menganalisis data itu pakai apa aja kemarin? Korelasi. Ya, ada korelasi. Ayo, pada lupa. Segregator. Ada regresi, ada scatter plot. Oke. Ya. Sebelum mulai belajar ya, kita masih harus ingat dulu target kita ya. Ya. Setelah pembelajaran diharapkan kalian bisa mengeneralisasi ya terkait analisis data bivariat. Nah, mengeneralisasi itu apa sih? Kalian bisa menerapkan konsep analisis ini ke kondisi nyata, kondisi yang lain ya. Ya, maksudnya gimana? Berarti kalian harus melakukan sebuah penelitian. Oke? Nah, itu yang bakal kita lakukan, itu yang bakal kita pelajari hari ini ya. Nah, untuk mengingat yang kemarin ya, analisisnya apa aja sih bivariat, saya ada krisis di sini, coba tolong kalian kerjakan dulu. Nah, silakan bergabung dulu. Yang pakai Google ya Pak? Kenapa? Susah sekali kan? Bisa? Ring gitu loh. Oh iya, tadi duduknya sudah sesuai kelompok kemarin kan? Ya. Oke. Kelihatan nah. Kurang gede. Yes. Kita apa? Kirim di grup. Kita apa? Kayak dimasukin nama kan? Iya. Iya kan? Udah. Oke. Sip. Ngomongin apa? Ngomong. Ini tadi totalnya masih ada 25. Kok ini? Oke. Kalau kalian susah scan, kalian bisa masuk ke kode ya. Ganti dulu. Chat. Coba. Kalau yang lagi nih. Pakai kode. Ada yang kesulitan masuk? Loading Pak, sebentar. Oh, kalau loading ya tunggu coba. Pak. Kenapa? Masukkan kode aja. Kembali lagi. Itu hitungan kode 06 terus 06 88 55. Wow. Dan nama ikut kan di bangkunya di mana di Jepang? Dan mana? Malah saya bisa Low ya. Silakan masuk namanya.
Ya, 4 lagi. Ada ini apa lagi? Yuk. Baik, lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Tak sabar, Pak. Gimana itu? Sabar, Pak, belum ganti baju. Good banget. Tidak, tunggu dulu ya. Yang lain. Sudah, kita mulai ya. Sambil nanti proses, oke, kita mulai. Start. 3, 2, 1. Kamu ganti baju. Go. Jadi kan? Ya, punya pertanyaan pertama nih, terus kan? Banyak yang salah juga nih. Wow. Ini Elisa Putri di Yuk, cuma ada 10 pertanyaan sih deh. Wah, sudah ada top 5-nya. Lebih cepat selesaikan. Jawabnya langsung sekilas saja. Kalau kalian pahami di pilihan ganda langsung jawab. Wah, ini paling bawah siapa ini? Ya, Silvi. Ini yang sudah selesai, ini sudah komplit seperti ini sudah selesai. Ini masih bisa jawab satu lagi. Nah ya, saya kasihkan ya. Oke.
Habis waktunya. Yeay. Wow. Ya. Tapi lihat di sini banyak yang jawab salah masih. Nah, jadi masih banyak yang definisinya masih agak kurang pas ya. Jadi kemarin kan yang kita pelajari yang pertama adalah apa? Scatter. Ya, scatter plot. Itu apa? Scatter plot itu seperti apa sih? Diagram. Habis itu korelasi. Korelasi itu apa? Nilai apa? Untuk menganalisis Data. ya data apa? Dari segi apa? Hubungan dua variabel. Iya. Korelasi itu hubungan. Kalau persamaan regresi? Regresi linear? Memprediksi nilai suatu variabel. Iya, untuk memprediksi nilai ya. Oke, itu yang kita fokusnya. Oke. Nah, sekarang kegiatan kita hari ini kita langsung lanjut ya. Oke. Untuk sebelum saya jelaskan kegiatan kita hari ini, tolong bantu saya bagikan dulu. Langsung oper aja ya. Oper ke belakang, oper ke belakang. Ambil satu kelompok satu saja. Satu kelompok satu, ambil satu langsung oper ke belakang. Udah? Oke, perhatikan. Ya. Di sini ada lembar kegiatan. Kegiatan kita adalah project analisis data bivariat. Ya. Apa projectnya? Ya seperti yang saya jelaskan kemarin waktu saya di akhir pembelajaran, maka saya ada jelaskan kan kalian. Besok pertemuan selanjutnya kita akan melakukan sebuah penelitian. Nah, itu project kita adalah melakukan sebuah penelitian. Ya. Jadi yang namanya penelitian ada yang namanya langkah-langkah prosesnya dari awal meneliti sampai akhir ya. Oke, langkah-langkahnya saya sudah jelaskan di sini. Nanti target kita ini buat dua pertemuan ya. Pertemuan pertama ini kita merancang penelitiannya dulu. Nanti pertemuan selanjutnya baru kita yang menganalisisnya. Menganalisis sampai dan hasil analisisnya. Jadi antara pertemuan pertama kalian rencanakan dulu rancang mau penelitian kalian seperti apa. Habis itu nanti silahkan kalian kumpulkan datanya, ya, kumpulkan datanya nanti dari pas di luar jam pelajaran, ya. Terserah kalian nanti mau seperti apa mengumpulkan datanya. Oke, langkah-langkahnya pertama menentukan variabel dan rumusan masalah. Masih ingat variabel itu apa kemarin? Iya. Iya, variabelnya itu adalah sebuah masalah yang kalian andaikan. Variabelnya apa aja kemarin? Yang kemarin itu Iya. kotak bekal. Kalau itu yang dicontoh kemarin, ya kotak bekal dengan ya jumlah sampah. Nah, berarti yang kotak bekal itu variabel apa? Variabel X-nya. Ya, banyaknya sampah adalah variabel Y, yang variabel terikatnya. Nah, silahkan kalian tentukan di situ nanti variabel X, Y, dan Y-nya terserah apa saja. Ya, sekiranya yang kalian mau survei. Kalian surveinya di mana? Boleh lingkungan sekolah. Kalau kalian mau survei warung-warung di luar juga boleh, ya. Atau keluarga kalian atau siapa yang mau kalian di luar dari sekolah yang kalian mau survei itu boleh juga. Oke? Minimal yang disurvei berapa? 20 data. Oke? Oke. Terus rumusan masalah seperti yang kemarin ya. Ada kan yang kemarin Boy? Nah, bagaimana rumusan masalahnya? Apa yang jadi masalahnya? Penyebab dan akibat, oke? Oke, apa yang menjadi X-nya dan Y-nya ya? Oke, terus kemudian merancang langkah-langkah penyelesaian proyek. Nah, ini ada di sini. Merancang langkah-langkah penyelesaian proyek. Nah, langkah-langkah itu maksudnya apa sih? Berarti ya kalian kan sudah dapat variabel tadi, rumusan masalah. Kalian mengumpulkan datanya di mana? Mau di lingkungan mana? Kalian yang tentukan ya? Iya. Kapan? Kalian yang tentukan kan? Iya. Oke. Terus sama kriteria instrumen. Nah, seperti yang saya bilang kayak kemarin, kalau kemarin kan contohnya kita banyaknya siswa yang bawa bekal, ya kan? Kalau banyaknya siswa yang bawa bekal, tinggal dihitung di kelas itu berapa orang, selesai. Tapi kalau variabelnya yang lain,
berarti harus pakai angket, ya. Angket yang mana saya contohkan ada kan? Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Seperti itu. Oke, silahkan kalian tentukan kalian mau instrumennya seperti apa. Kemudian kalian harus bikin presentasi apa yang mau kalian sajikan nanti di sini. Itu kegiatan kita hari ini. Oke? Nah, untuk besoknya baru setelah nanti untuk pertemuan kedua ya. Itu ada di bawah. Ya. Nanti kalian lakukan proses pengumpulan data, nyusun laporan hasil yang tadi saya bilang menghitungnya ya. Dan terakhir nanti tetap presentasi hasil akhirnya, hasil dari penelitian kalian. Oke, karena kita fokus di pertemuan 1 dulu. Ya, untuk pertemuan awal ini yang project berarti kita langkah 1 sampai 3 dulu kalian fokus. Oke? Ada pertanyaan? Oke, nah sekarang silahkan kalian diskusikan variabel apa yang mau kalian teliti. Kalian boleh searching referensi, boleh. Bisa sih, cuma nanti datanya bakal banyak yang sadar. Oh iya, waktu menentukan variabel juga harus hati-hati ya, karena gini loh. Kalau kalian kan ada variabel itu yang sifatnya apa ya, datanya kurang variasi gitu. Contoh, misalnya ya tadi ukuran sepatu. Cari variabel yang sekiranya bisa apa ya, yang diteliti itu yang sifatnya kayak contoh kemarin ya. Tujuan kita meneliti itu adalah untuk menentukan kebijakan. Ya. Ingat ya, tujuan kita meneliti itu untuk menentukan kebijakan. Kayak kemarin contohnya, kotak bekal dengan apa? Sampah. Oh, ternyata benar kebijakannya semakin banyak siswa yang bawa kotak bekal, berarti semakin sedikit sampah di sekolah. Berarti kebijakannya bagus atau buruk? Bagus. Jadi tujuannya meneliti itu adalah untuk masalah menentukan kebijakan. Ya. Nah, sekarang kalian cari variabel yang sekiranya bermanfaat untuk diteliti. Nah, sekarang kalau ukuran sepatu itu kurang pas ya, itu lebih ke tumbuh kembang dan itu penelitiannya agak ribet ya. Soalnya itu nanti ke arahnya kesehatan. Kalian cari yang di lingkungan ekonomi lah, akuntansi. Karena kalian jurusan akuntansi kan? Iya. Oke, silakan cari. Sambil ditulis ya, nanti sambil kalian siap, sambil kalian isi ini ya. Kerjaannya sambil diisi. Sambil kalian siapkan juga Canva buat presentasi karena kita kegiatan kuliahnya cuma 20 menit ini, habis itu kita langsung presentasi. Oke? 20 menit bikin, habis itu langsung presentasi. Apa? Variabelnya apa? Itu barang yang dijual. Bisa sebenarnya kalian membandingkan, tapi yang agak sebenarnya misalnya nanti dengan warung ya, saya warung ini jual ada yang sama, sini jual beras yang masih sebelum baru kalian bandingkan dengan apa, misalnya dengan kasus kami bisa tapi kalau kayak gitu kalian tanya ke warung gimana sih? Soalnya itu menguras ABR kalian pengertiannya bisa harus baik berapa hari kalian gimana?
Sikat ya. Tidak. Silakan kalian variasikan. Kalian kenapa? Cari variabelnya dulu ya, cepat cari variabel. Langsung bikin siapkan presentasi. Nah, disiplin itu yang kalian disiplin dengan disiplin itu hari sudah. Bisa kalau lebih disiplin dengan ini prestasi belajar. Gimana kalian menurut prestasi belajar? Mending dari yang lain buat yang prestasi itu langsung yang mending apa ya? Ini berarti kalian yang revisi siapa? Nggak apa-apa, bisa. Ini tempat usaha berarti. Nggak apa-apa, kan cari aja baru siangket. Iya, coba kalian masuk baru satu. Tapi data tuh harus banyak ya. Ya, kalian apa variabelnya? Kalian jangan takut nilai sekolah ya. Kalian pokoknya di mana sekolah. Nah, itu susah. Ya nggak apa-apa, yang selain nilai itu yang lain. Misalnya kalian bisa ambil manajemen pribadi kebutuhan siswa dalam pengelolaan dia, apakah dia boros, tidak, dan kita hubungkan dengan apa? Kita hubungkan dengan apa lagi? Misalnya manajemen keuangan, kemampuan siswa manajemen keuangan. Ya, dia bisa tidak menyisihkan uang buat nabung dan sebagainya. Terus dampaknya apa sekarang? Variabel satunya apa? Kira-kira dampaknya ke apa satu variabel ini? Nah, ini cari. Jadi ingat, kalian nggak usah terpaku harus kira-kira itu satu tema antara variabel X ini, nggak harus. Karena nanti penelitian kalian nggak harus juga itu dampak itu nggak harus terlalu baik, bisa jadi nanti bisa gitu. Ya. Jadi kita meneliti cari variabel yang nggak usah terlalu membebani kalian aja, yang penting bisa kalian teliti. Gimana? Satu-satu. Nah, bisa. Jadi sehari mereka nanti kalian survei berapa yang lama-lama aja. Oke. Penggunaan gadget dengan apa? Terus penggunaan gadget teksnya terhadap apa? Jadi kalau aku sekali usia lebih
Minimal tuh. Minimal paling kecil berarti. Lupa. Nanti nomor 3, nomor 2 diganti ya. Saya tetap ini yang B-nya diganti. Oke. Berarti apa ya? Ganti ya. Boleh. Kalian apa? Ada yang boleh? Terus kalau ketepatan lapor semua, berarti bukan bagus. Repot ini. Biar dia kira-kira apa? Oh iya, gini lah ya, kalian jangan takut variabel kalian sama ya. Selama sampel kalian itu berbeda, orang yang kalian teliti, ya. Selama sampel yang kalian teliti itu berbeda, biasanya bisa menghasilkan hasil yang berbeda. Oke, kita dulu lihat gimana. X-nya apa ini? Gitu. Yang pengaruh variabelnya sama kalau gitu jadi. Misalnya disiplin, ya. Oke, berarti kan sambil bikin yang sudah dapat variabelnya langsung bikin rumusan masalah terus bikin presentasinya langsung sekarang. Oke, waktu kita sebentar lagi mulai waktu presentasi. Susunan presentasinya sudah saya bikin di sini ada di slide poin 3 ya. Ini judul, rumusan masalah, variabel yang dianalisis, metodenya nanti ya, sama rencana hasil analisisnya. Kenapa yang kita? Dampak bisa ya. Iya. Jadi kita mengukur jumlah membuang sampah itu sampahnya gimana cara mengukur? Untuk mencatatnya agak susah deh, kalian perlu hati-hati. Kalau cuma seribu saja. Cari yang halus ya, disiplin, boleh, ada. Ya, boleh. Iya, boleh, bisa. Nanti kita lihat apakah itu nanti bisa berpengaruh nanti. Coba. Nanti kalian survei aja, punya berapa hati ya. Boleh. Iya, diangkat. Oke, perhatikan, siapkan presentasi kalian ya. Kemudian sajikan. Nanti tautannya bisa dikirim ke WA saya tunggu. Silakan Canva boleh, PowerPoint boleh.
Siap, bikin presentasi ya. Yang sudah presentasinya kirimkan ke WA saya, nanti kita memberikannya. Boleh pakai template, boleh pakai apa ini kan? Kan kalian yang nentuin dulu. Kan variabelnya kan kalian yang nentuin tadi. Rumusan masalahnya tadi tuh. Iya. Itu nilai ulangan siswa. Kalian tidak bisa menemukan itu ya. Lihat situ pemahaman akuntansi. Komputer bisa, pakai HP bisa, pakai belajar, bisa. Kita bisa gitu. Iya, di-list kan ya. Tentang apa?
kriteria angketnya, datanya nanti kan kalian variabel bebasnya apa tadi? Ini nanti kalian pakai angket, pakai bentukan data langsung atau gimana? Instrumennya nanti pakai. Contoh kalian harus variabelnya uang saku, berarti kan bukan pakai angket ya. Berarti kalian membutuhkan informasi dengan cara wawancara. Wawancara responden. Ya tulis. Ya. Kalian kan sebenarnya saya sampai sekarang kalian siswa di lingkungan mana? Siswa kelas ini, adik kelas, kakak kelas lain. Boleh siswa ini, boleh siswa lain. Oh iya, sampel kalian bebas ya, nggak harus kalian pakai kelas kalian sendiri, ya. Silakan kalian mau ambil sampel kelas lain, adik kelas kalian boleh, kelas otomotif yang kalian mau survei boleh, ya. Boleh, ya. Jadi jangan terpaku kalian cuma. Makanya tadi saya bilang, kalian mau ke warung di luar dari sekolah boleh, tapi kalian surveinya di luar jam sekolah, ya. Oke? Udah jadi? Boleh. Jadi yang tulis ya. Sudah, silakan bisa kirim ke saya. Nanti saya tampilkan.
pegang lagi. Penyertanya tambahkan 6 detik. Jadi kalau nyerta ya. Ini susunannya, nanti rencana prosesnya. Ini harus Inggris tinggal di sana, cara analis dulu, cara hasil urusan ini dan dan analisis ini juga variabelnya ini sudah ini tahu variabel pakai yang kode, pakai apa sih namanya, pakai template boleh juga ya. Rumusan masalah itu wujudnya adalah pertanyaan masalah gitu. Buatkan saya apa Pak? Kalau judul hilangkan apakan? Apakah kita harus mengaku? Judul deh. Tapi itu kan pamor kan. Ya, di belum. Pagi kapan? Bikin narasinya nanti kita akan meneliti tentang apa rumusan masalah Candy. judulnya apa, pengaruh X terhadap Y, X-nya apa sih? Bingkem. Lama tidurnya ini juga Ini jadi sini kok itu rumusan masalah berarti dari rumusan judul iya, ya boleh. Terhadap apa? Terhadap apa? Masa lapornya sudah orang dia bakal mengukur orang itu sudah orang. Melon kayak foto. Lapor uang. Ini yang sih masuk. Dari mana? Manajemen keuangan pribadi. Bisa juga tadi yang kecil saya sebut tadi. Bilang oh iya Pak udah gitu. Ya, sudah cepat ada yang presentasi. Yang sudah kirim, ada yang kirim sudah. Tuh. Orangnya apa nanti informasi siapa, sampel itu adalah tempat kamu ngambil orangnya siapa yang mampu berdiri. Jadi semuanya orang Ya. 30 itu.
Yang nggak harus tulis sekarang, kamu nggak harus tulis namanya. Misalnya saya mau meneliti di kelas TK aja lah, kelas 11. Jadi kayak teksnya. Atau saya mau meneliti ya. Iya betul sama. Oke. Itu masuk dari Mas kamu udah presentasikan sama ibu dan rumah ini. Melon. Salah sambungin tadi kok. Yuk, rumah ini yuk. Ya, temanku, warna Sekali. kamu enggak. Kamu betul. Kalian lah. Jangan ngomong iya, untuk mana ininya. Ya. Ya, silakan. Sudah kirim. Boleh. Iya, boleh. Ya. Ada sesuatu nanti. Ya, apa? Teman ikan adalah keluarga. Ya, sudah ada yang kirim kan? Kirim di grup aja ya. Ya, saya tunggu di grup. Ayo cepat. Ya Tuhan, jangan buat Pak. Tadi belum selesai. Ya tapi satu itu Pak. Bapak, ini Bapak. Iya. Pak. Boleh. Boleh. Bisa.
Jadi jadi. Oke, siapa yang duluan kirimnya di grup ya, supaya udah tahu. Hah? Ya dong, grup sekolah dong. Grup kelas. Apa Pak? Bukan hubungan apa Pak tadi? Apa? Bapak bilang apa tadi? Bukan hubungan apa? Pengaruh. Ya. Treknya Pak. Kirim. Sudah? Kenapa jaringannya putus lagi? Itu jaringannya. Udah kirim Pak. Kalau web kan langsung halaman web yang kamu kirim. Oke, yang duluan silakan sambil menunggu. Kelompok Melisa dan kawan-kawan kelompok berapa Melisa? 5 nyala. Silakan maju. Kok nama aku buat dibilang ya? Nanti diperbaiki ya. Oke. Ya, silakan. Kelompok. Bapak ini Turun. lagi Duduk Bapak. dulu. Kemarin sudah berapa kelompok sih? 8. 8. Berarti saya kelompok 8. Aku kelompok 7. Kelompok 8. Bisa pakai Oke, ya, sambil melihat ya. Nanti kalau kalian mau komentari hasil presentasi mereka ada yang mau diperbaiki, silakan ya. Kalian boleh mengomentari hasil yang mereka bikin. Oke? Apanya? Nggak apa, nanti silakan nanti ya. Oke, silakan. Silakan sampaikan apa yang sudah disusun. Iya, salam langsung mulai saja kan kita cepat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari penelitian kami ini. Penelitian kami itu judulnya hubungan antara uang saku per hari dengan tabungan per minggu. Rumusan masalahnya, apakah terdapat hubungan antara jumlah uang saku yang diterima siswa per hari dengan jumlah tabungan yang dikumpulkan dalam satu minggu? Jadi subjek penelitiannya itu 11 angka.
Metode buat data, wawancara, respon tadi. Besok tadi. Rencana mengisi data yang akan buat itu yang pertama diagram beda, yang kedua korelasi respon, yang ketiga regresi linear, yang keempat koefisien determinasi. Oke. Ya. Di antara kalian ada yang mau masukkan? Presentasikannya apakah ada yang terkait? Ya, silakan. Mau nanya sesuatu? Kalau masa kalian ada yang mau nanya, kalau nanya masih saya nanya. Ya, ayo. Oke. Oke, sebaliknya saya mau tanya sedikit nih. Nih, seharusnya judul kan berhubungan, tapi pengaruh, ya. Oke. Karena kalian nanti bakal menggunakan regresi, oke? Itu yang pertama. Yang kedua, oke, ini saya mau nanya nih. Nanti kalian wawancaranya apa yang kalian tanyakan ke teman-teman kalian? Berarti informasinya itu saja ya? Kalian nggak mengumpulkan angket satu persatu nggak? Berarti cukup langsung tanya uang satunya siapa per hari sudah juga aja. Oke. Ya, ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau tanya nggak? Variabel X-nya apa? Uang saku per hari. Variabel Y-nya? Tabungan per minggu. Oke, terima kasih dari kelompok Elisa. Kita lanjut. Ada yang mau bertanya lagi? Enggak ada? Oke, berarti nanti kalau diperbaikin ya, nanti harusnya itu pengaruh ya, bukannya hubungan ya. Oke, ya terima kasih Melisa. Ya, ganti yang lain. Ya. Kelompok lagi yang lain lagi, siapa lagi yang mau presentasi? Enggak masalah. Ini siapa nih? Jenny. Yuk, maju. Jenny, maju, ayo. Saya tampilkan. Iya. Enggak apa-apa. Yang penting itu apa yang dipresentasikan. Lihat. Nah. Sip. Oke. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita mau mempresentasikan hasil penelitian kita. Kami dari kelompok mereka-mereka Kali ini kami mengambil pusat masalah hubungan antara kedisiplinan dan minat belajar siswa. Rumusan masalahnya, masalah utama, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat kedisiplinan dan minat belajar siswa. Sub masalah 1, seberapa besar tingkat kedisiplinan siswa di sekolah. Sub masalah 2, bagaimana tingkat minat belajar siswa terhadap mata pelajaran. Sub masalah 3, seberapa kuat korelasi antara kedisiplinan dan minat belajar siswa. Yuk. Variabel yang dianalisis, variabel X di kedisiplinan, definisi operasional, sikap dan perilaku siswa yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan sekolah meliputi kehadiran tepat waktu, kepatuhan pada tata tertib, tanggung jawab tugas, sikap hormat pada guru, perhatian kesesuaian. Variabel X minat belajar. Definisi operasional perlindungan siswa untuk tertarik
dan terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran meliputi perhatian dalam pelajaran, partisipasi aktif di kelas, motivasi mengerjakan tugas, pengetahuan kepada materi, ketekunan dalam belajar. Instrumen angket skala Likert 5 poin, pernyataan kedisiplinan X. Saya selalu datang ke sekolah tanpa pamit. Kedua, saya mengerjakan tugas sesuai deadline. Tiga, Kita langsung aja ya. Ini contoh angketnya ya. metode ya. Banyaknya 100 siswa kamu. Sampelnya tulisannya di situ. Ya lanjut. Sampel. Sampel populasi siswa SMA, sampel 100 siswa. Pertanyaan. Jadi Guru aja ya. Sampel 20 siswa, teknik simple random sampling, kriteria siswa aktif di kelas 10 dan 12. Instrumen jenis angket penutupan, skala Likert 5 poin, item 10 pernyataan, validitas, expert judgment, prosedur, persiapan instrumen, 2 uji validitas dan reliabilitas, 3 pengumpulan data, 4 analisis Ya, analisis statistik. Oke, lanjut. analisis rencana analisis data. 1 diagram pencar, visualisasi, Udah saya jelasin satu. 2 kolerasi person, 3 relasi liner, 4 koefisien determinasi, interpretasi hasil analisis, kesimpulan dan implikasi. Stop di sini. Oke. Ya. Oke, yang lain di antara kamu ada yang mau ditanyakan nggak di sini? Ada. Iya. Pada pusing ya. Iya Pak. Udah mengerti. Oke. Nih bagus nih contohnya. Oke. Ini ya. Ini bagus nih contoh di sini. Coba lihat sini. Ini bagus buat kalian semua. Nih, metode penelitian. Ya, metode penelitian itu tuh benar 3 tahap nih ya. Sampel, instrumen, prosedur. Ya. Sampelnya, ingat tadi sampelnya kalian bikin aturan berapa? Minimal 20 ya. Oke, lingkungannya terserah kalian mau bebas ya. Nah, cuma ini terlalu komplit ini. Ini kalau kalian nanti ibaratnya kuliah mau lulus penelitian nanti komplitnya seperti ini. Nah, yang kedua instrumennya tadi. Kalau tadi di kelompoknya Melisa dia pakai wawancara aja langsung tanyakan ya. Kalau di sini dia pakai angket. Tahu angket? Nah, yang kemarin saya kasih contoh ada kan? Nah, dia pakai angket. Ya, centang-centang itu sangat setuju, tidak setuju. Nah, dia menggunakan angket skala 5, totalnya 10 pernyataan masing-masing. Terus prosedurnya kalau di sini kan tadi tulisan ada uji validasi. Kalau nanti kalian penelitian yang sebenarnya, kalau kalian kuliah dan ibaratnya nanti mau ujian skripsi dan sebagainya, itu benar menggunakan uji validitas dan sebagainya. Cuma nanti kita tidak sampai di tahap itu. Kita bikin yang sederhana sekali, langsung kumpulkan data, informasi, langsung kita analisis. Oke? Ya, itu gambarannya. Oke, terima kasih. Silakan, terima kasih Pak Aisyah dan kawan-kawan. Kelompok Handrek tadi ya. Oke, Dari silakan. kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh iya, ingat ya. Kita fokus penelitiannya adalah pengaruh, bukan hubungan. Ya. Apa bedanya pengaruh dengan hubungan sih? Yang tahu nggak? Kalau pengaruh itu apa artinya? Yang menyebabkan suatu hal. Ya, yang menyebabkan sesuatu hal. Kalau hubungan? Hubungan yang memiliki keterkaitan dengan orang Ya. lain. Kalau hubungan itu hanya keterkaitan ya. Jadi kalau dalam penelitian statistik, apa sih bedanya hubungan dengan pengaruh? Kalau hubungan, kalian hanya menggunakan uji korelasi saja.
Ya, kalau dalam statistik yang kemarin, hubungan kalian hanya menggunakan korelasi saja. Tapi kalau kalian pakai uji korelasi, regresi, sampai koefisien determinasi, itu adalah pengaruh. Kenapa? Endingnya di koefisien determinasi, seberapa besar pengaruhnya, berapa persen, nanti 70%, 80%, nah, itu bedanya pengaruh ya. Oke. Ada lagi? Oh, sudah lewat. Oke. Buat yang lain tetap kirim ya presentasinya, saya tunggu nanti ya. Ini kita sudah lewat. Oke. Ya, dulu. Oke, tadi kan? Ya. Oke. Cukup 2 aja dulu yang presentasi, nanti yang sisanya nanti setelah penelitian semuanya wajib presentasi. Ya. Oke. Ya. Sebelum menutup ya, kita ingat lagi tadi apa aja sih yang kita pelajari? Apa aja yang kegiatan kita pelajari hari ini? Apa itu angket? Apa yang centangin lah? Apa? Apa yang tidak setuju dengan setuju? Ya, yang kamu tidak setuju ya Pak? Ada kalimatnya kan? Ya, kalimat itu namanya perumusan masalah, pernyataan. Jadi ada statement di situ, kalian setuju, sangat setuju, itu namanya angket. Terus apa lagi yang dipelajari hari ini? Tentang analisis varian. Menentukan rumusan masalah. Ya, menentukan rumusan masalah ya. Rumusan masalah itu adalah apa? Ya, pertanyaan yang perlu diselesaikan, masalah yang mau kalian teliti atau diselesaikan. Oke. Apa lagi? Ya, menyiapkan presentasi, terus juga bisa menentukan variabel. Variabelnya apa aja sih tadi? X itu apa? Variabel bebas, Y-nya? Variabel terikat. Oke. Ya, mungkin itu aja pembelajaran, tapi ingat pertemuan selanjutnya di sini nanti kalian harus sudah mengumpulkan data. Nanti kalau kalian mau konsultasi, mau tanya jawab, mau tanya-tanya tentang angketnya bisa di luar jam ya. Mungkin ada yang salah atau apa nanti di angketnya mau diperbaikin bisa ya. Terus nanti pertemuan selanjutnya data harus sudah ada. Oke? Amin. Sudah? Amin. Oke, ada pertanyaan lagi enggak? Ada. Oke, ya itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.